Pusat Kesehatan Angkatan Darat, disingkat Puskesat, adalah badan pelaksana pusat di tingkat Mabesat yang berkedudukan di bawah Kasat. Bertugas menyelenggarakan segala upaya yang berkenaan dengan pembinaan kesehatan prajurit, PNS beserta keluarganya, pembinaan kesehatan satuan dan Litbangkes dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat tercapai kondisi sehat fisik, jiwa, dan sosial yang berpengaruh terhadap kesiapan prajurit. Kesehatan Angkatan Darat berdiri, tumbuh, dan berkembang bersama dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) secara resmi dibentuk 5 Oktober 1945. Maka pada tanggal 26 Oktober 1945 diangkatlah Jenderal Mayor Dr. Soeharto Kertosoeharto sebagai Kepala Bagian Kesehatan TKR. Tanggal 26 Oktober 1945 ini secara resmi dinyatakan sebagai Hari Jadi Kesehatan TNI Angkatan Darat dengan keputusan Menpangan nomor Kep 716 6 Romawi 1967 tanggal 17 Juli 1967. Bagian kesehatan TKR ini kemudian menjadi Dinas Kesehatan Tentara atau lazim disebut DKT. Awal tahun 1946, Badan Kesehatan Tingkat Pusat dinamakan Inspektorat Kesehatan Tentara dengan inspekturnya dijabat oleh Dr. Wirasmo Partaningrat. Di tingkat daerah dinamakan Dinas Kesehatan Divisi. Sejak pemulihan kedaulatan Republik Indonesia sampai sekitar tahun 1954, sesuai perkembangan organisasi TNI Angkatan Darat, maka dikenallah sebutan DKT-AD, sedang Dinas Kesehatan Divisi menjadi DKT Teritorium. Tahun 1954, DKAD mengalami peningkatan dan penyempurnaan menjadi Direktorat Kesehatan AD yang disingkat DKAD. Sebutan kepala berubah jadi direktur. Pada tahun 70-an terjadi pemisahan organisasi kesehatan AD berdasarkan fungsi pembinaan. Unsur pembinaan kecabangan kesehatan AD dinamakan Pusat Kesehatan TNI AD, disingkat Puskesat, sesuai keputusan Kasat nomor Kep 753 12 Romawi 1970, tanggal 26 Desember 1970. Unsur pembinaan kemampuan perawatan kesehatan dinamakan Jawatan Kesehatan TNI AD, disingkat Jankesat, sesuai keputusan Kasat nomor Kep 268 5 Romawi 1971, tanggal 12 Mei 1971. Berdasarkan SK Kasat nomor Kep 41 Romawi 1979, tanggal 10 Januari 1979, Puskesat dan Jankesat dilebur menjadi Jawatan Kesehatan TNI AD atau Jankesat. Berdasarkan keputusan Kasat nomor Kep 5 Januari 1985, tanggal 20 Januari 1985, ditetapkan penggunaan monokorps CKM atau Korps Kesehatan Militer sebagai pengganti CDM, CDG, CDH, dan CDK dalam rangka reorganisasi berdasarkan keputusan Kasat nomor Kep 30 5 Romawi 1985, tanggal 27 Mei 1985, Jankesat berubah menjadi Ditkesat. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia,
dan diikuti dengan Perpang TNI nomor 56 tahun 2016 tentang organisasi dan tugas Pusat Kesehatan Angkatan Darat serta Keputusan Kasat nomor Kep 28A 12 Romawi 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang organisasi dan tugas Direktorat Kesehatan Angkatan Darat, maka Direktorat Kesehatan Angkatan Darat berubah menjadi Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Puskesat mempunyai eselon pelaksana, yaitu Lembaga Farmasi, Lembaga Biologi Vaksin, Lembaga Kesehatan Militer, Lembaga Biomedis, Lembaga Peralatan Kesehatan, Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut, ada Gugus 1 dan Gugus 2. Di samping tugas dan fungsi-fungsinya, Puskesat memiliki visi dan misi. Adapun visi Puskesat menjadi penyelenggara pembinaan kesehatan Angkatan Darat yang dipercaya dengan dilandasi profesionalisme, disiplin, bermoral, dan soliditas. Sedangkan misi Puskesat adalah menyelenggarakan dukungan kesehatan yang handal, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, dan menyelenggarakan fungsi organik yang seksama. Di tingkat Kotama, tugas dan fungsi Puskesat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan, dilaksanakan oleh Kesehatan Kodam dengan jumlah 14 rumah sakit tingkat 2 yang tersebar di seluruh Kodam dengan kemampuan spesialistik lengkap. 13 rumah sakit tingkat 3 dengan kemampuan spesialistik terbatas, sebanyak 41 rumah sakit bantuan, serta 432 FKTP. Puskesat memiliki 2 satuan lapangan, yaitu Yonkes 1 Divisi 1 Kostrad dan Yonkes 2 Divisi 2 Kostrad, yang memiliki gelar rumah sakit lapangan yang siap mendukung operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Klinik terapung di bawah Kesdim 0906 Kutai Kartanegara berada di Jalan Seluang, Kompleks Asrama Kodim 0906. Pembuatan klinik terapung berawal dari perintah Detasemen Kesehatan Wilayah atau Dandenkesya Samarinda ke jajaran bawah. Dalam hal ini Polkes Tenggarong Kutai Kartanegara untuk mengatasi dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam bidang pelayanan kesehatan. Di Kodim 0906 Kutai Kartanegara, masih terdapat banyak masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Mahakam. Hal itulah yang menjadi awal mula didirikannya klinik terapung. Untuk mempermudah menjangkau tempat tinggal masyarakat, maka para petugas kesehatan yang didampingi Babinsa setempat melakukan perjalanan mengunjungi ke rumah-rumah warga dengan menggunakan kendaraan air berupa perahu atau yang disebut dengan ces.
Dalam kegiatan klinik terapung, prajurit Kesdim 0906 Kutai Kartanegara memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan rutin kepada masyarakat, seperti pemeriksaan tekanan darah, pengecekan gula darah, asam urat, hingga kolesterol. Selain itu, pelayanan penyuluhan kesehatan juga turut diberikan agar masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya penyakit. Pemberian obat sesuai dengan dosis yang diperlukan juga turut diberikan sebagai penanganan pertama bagi masyarakat. Warga pun sangat antusias dan menerima kedatangan petugas dari Poskes Tenggarong. Dengan adanya klinik terapung ini, warga tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui program layanan kesehatan klinik terapung, Pusat Kesehatan Angkatan Darat menunjukkan bukti komitmen TNI Angkatan Darat, khususnya Kesdim 0906 Kutai Kartanegara, Kesdam 6 Mula Warman, dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat yang tinggal ataupun berada di pinggiran Sungai Mahakam. Terima kasih kepada Bapak TNI yang sudah datang meriksa kami. Alhamdulillah kami tadi diperiksa sama TNI dan harapan kami semoga Bapak TNI bisa rutin datang keliling sehingga keluarga sekitar ini bisa merasakan juga. Assalamualaikum, alhamdulillah dengan adanya pemeriksaan gratis dari Bapak TNI Pak Hendro. Semoga yang akan datang lebih rutin kelilingnya dan setiap warga bisa merasakan pemeriksaan gratis serta mendapatkan obat gratis. Ya, terima kasih. Terima kasih atas ada pengobatan yang diberi sama Bapak TNI. Kami merasa terbantu. Apalagi di hari libur klinik tutup. Terima kasih Bapak TNI. Terima kasih pada Bapak TNI telah memberikan kami pengobatan gratis. Terima kasih banyak-banyak. Inilah wujud nyata TNI melalui klinik terapung, terutama mengatasi kesulitan masyarakat. Tetap semangat menuju Indonesia maju. Selamat datang di Rumah Sakit Tingkat 3 Ciremai, tempat di mana seluruh dedikasi, cinta, serta inovasi kami ciptakan untuk melayani kesehatan Anda. Perubahan demi perubahan telah kami lalui, kecuali satu hal, yakni komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang prima dan paripurna.
Rumah Sakit Ciremai, inovasi tiada henti. Selanjutnya Rumah tingkat 3 Ciremai, Badan 3 Siliwangi mendapatkan piagam penghargaan kasat dan tambahan penghargaan pelayanan prima anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Dengan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, kami hadir dengan fasilitas modern, peralatan canggih dan tim medis yang handal di bidangnya guna memastikan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan pasien sebagai prioritas utama kami. Di mana Rumah Sakit tingkat 3 Ciremai berfokus pada pasien yang menjadi landasan utama dalam setiap aspek pelayanan, mulai dari pintu masuk sampai dengan ruang perawatan. Inovasi demi inovasi telah kami wujudkan dalam bentuk pelayanan unggulan Rumah Sakit Ciremai. Cancer Center. Dengan semangat juang dan pengabdian negeri, Rumah Sakit tingkat 3 Ciremai hadir memberikan pelayanan dan inovasi kesehatan untuk masyarakat. Sebagai upaya nyata mengurangi angka penderita kanker di Indonesia, kami dipercaya menjadi penyedia jasa layanan kesehatan yang memiliki pelayanan Cancer Center dengan sistem one-stop service. Saat ini, Rumah Sakit tingkat 3 Ciremai menjadi pelopor dan satu-satunya fasilitas kesehatan di wilayah 3 Cirebon yang menyediakan pelayanan Cancer Center, meliputi radioterapi yang memiliki linear accelerator dengan spesifikasi alat tertinggi di kelasnya, yaitu varian TrueBeam, kemoterapi dan juga bangsal perawatan. IGD maternal bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, khususnya di wilayah kota Cirebon dan sekitarnya. Rumah Sakit tingkat 3 Ciremai menghadirkan pelayanan IGD maternal yang melayani kegawat daruratan maternal dan neonatal secara komprehensif, cepat, tepat, dan terintegrasi. Dengan didukung tenaga profesional yang handal, IGD Maternal Rumah Sakit tingkat 3 Ciremai melayani pemeriksaan dan pelayanan kegawat daruratan pada proses kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir serta permasalahan ginekologi. Hemodialisa dilengkapi fasilitas yang memadai untuk menunjang pelayanan di unit hemodialisa dengan alat terbaik yakni toray dan juga tersedia ruangan yang diperuntukkan bagi pasien isolasi dan pasien hepatitis. Hemodialisa Rumah Sakit Ciremai siap untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. Dengan petugas yang ramah dan penuh perhatian, kami berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyembuhan dan kepercayaan diri. Rumah Sakit Ciremai tidak hanya jadi layanan penyedia kesehatan, tetapi juga mitra dalam perjalanan pemelihara kesehatan Anda. Melayani dengan setulus hati, kenyamanan, dan kepercayaan pasien adalah prioritas kami. Sesuai dengan visi yang kami miliki, yakni mewujudkan rumah sakit unggulan bagi prajurit, ASN dan keluarganya, serta masyarakat di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati. Rumah sakit tingkat 3 Ciremai akan terus berkembang dan terus menghadirkan inovasi-inovasi yang mampu menjadi solusi dalam permasalahan kesehatan, baik dalam akses memperoleh pelayanan kesehatan maupun dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan optimal.